Selamat pagi, karena belum siang. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu Gembala di tempat ini, seluruh jemaat, majelis yang sudah mengizinkan saya. Puji Tuhan. Ya. Kira kalau usianya 50 pasti tidak dirayakan di sini, di Istana Nelayan gitu ya. 2 tahun lagi. Bapak Ibu, mari kita sedikit merenungkan firman Tuhan. Karena baru 2 hari lagi orang Chinese akan merayakan ulang tahun baru ya. Nah, sehingga kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita membuka, saya kira, satu fatsal yang tidak asing bagi kita. Biarlah ini menjadi bekal bagi kita semuanya. Oke. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita membuka Mazmur 23. Mazmur 23, kita akan membacakan ayat ini. Nanti saya yang bernomor ganjil, nanti Bapak Ibu yang bernomor genap. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Silakan. Ia memberikan aku di padang yang penuh hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu menyelamatkan jiwa aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebenaran dan berkah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Mazmur 23, maka ini adalah Mazmur yang begitu, bukan saja kata-katanya indah, bukan saja sajak-sajaknya begitu indah, tetapi ini merupakan suatu pengalaman dan bagaimana perjalanan daripada kehidupan seorang Daud. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat 23, maka dimulai dengan Tuhan adalah gembala. Sangat kontras ketika kita membaca sebelumnya, Fatsal 22. Mengapa di dalam ayat Fatsal 22 kita membaca misalkan ayat yang kedua? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada siang dan malam, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ya. Jadi kalau kita membaca Fatsal 22, sangat kontras dengan Fatsal 23. Nah, inilah yang saya katakan namanya kehidupan. Kalau seandainya
Di kalender kita ada 28 hari ya, bulan Februari ini. Maka tanggal 22 itu seperti begini bunyinya. Dia seolah-olah jauh. Dia menjawab, aku berdoa tapi tidak menjawab. Bahkan kalau kita membaca ayat yang ke-7, maka dikatakan aku bukan orang. Ini dalam satu kondisi yang tidak baik. Tetapi tanggal 23, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita itu tidak lurus-lurus saja. Kadang harus kita mengalami berkelok-kelok ya. Kalau orang Manado bilang mandagi. Lalu orang Batak bilang manurung. Bertobing-tobing. Ya. Lalu lewat pasar ribu gitu ya. Jadi hidup kita ini ya kayak emas. Oh, naik kemarin ambruk lagi. Kayak dolar naik, turun lagi. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, pasti kita mengalami tidak lurus saja, tetapi kadang Tuhan izinkan ada yang mengalami siang dan malam, panas dan dingin dan seterusnya. Kata gembala dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata ra'ah. Atau dalam bahasa Yunani poimen. Ya. Ra'ah ini berarti adalah seseorang, next ada ya di situ, yang bertanggung jawab penuh terhadap hidup domba-dombanya. Kemudian ra'ah ini berarti menuntun, melindungi, memberi makan dan minum, dan rela berkorban untuk domba-dombanya. Dan ra'ah atau poimen ini pun berarti seorang yang hidup dekat dengan domba-dombanya siang dan malam. Itu ra'ah seorang gembala, yaitu seorang yang bertanggung jawab penuh atas hidup domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, pasal 23 ini ya terus dilatar belakangi dengan setidaknya dua hal. Teks pasal 23 ini maka disebutkan yang pertama latar belakangnya adalah pengalaman Daud sebagai seorang gembala. Karena Daud sebelum dia menjadi seorang raja, maka Daud adalah seorang gembala. Sehingga dia sangat memahami, sangat tahu kondisi pekerjaan ini. Suatu pekerjaan yang tidak mudah, namun pernah dia lalui dan dia pernah lewati. Ya. Hal itu kita bisa membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Pasal 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Berapa banyak dombanya? Maka kita membaca ayat 28. Ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata,
Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Jadi Daud pun tidak banyak dia mengembalakan kambing domba. Eliab berkata 2 atau 3. Namun dia paham sebagai seorang gembala. Kemudian latar belakang teks pasal 23 ini adalah pun disebutkan adalah pengalaman hidup Daud di lembah kelam. Atau dalam bahasa Indonesia lama itu lembah bayang-bayang maut. Pengalaman ini pernah dialami oleh Daud. Mulai dari sejak dia mengalami perjumpaan dengan Goliat dalam 1 Samuel pasal 17 tadi. Bagi Daud itu adalah pengalaman dia menghadapi lembah kekelaman. Karena bagaimanapun dikatakan seorang Raja Saul pun dalam pasal itu disebutkan dia cemas, takut. Bahkan orang-orang pada waktu itu pun mengalami ketakutan. Termasuk abang-abangnya tidak berani menghadapi Goliat. Tetapi satu-satunya seorang yang berani yaitu Daud. Dan Daud mempertaruhkan, dan itu lembah kekelaman yang dialami oleh Daud. Bukan itu saja, ketika Daud pun dalam kehidupannya, dia harus mengalami lembah maut ketika dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bertahun-tahun dikejar oleh mertuanya sendiri. Buat Daud itu lembah bayang-bayang maut. Kemudian waktu seorang Absalom, anaknya sendiri, mau menggulingkan bapaknya, mau mengkudeta tahta bapaknya, Daud waktu itu dia harus mengungsi karena buat Daud itu pun lembah kekelaman. Jadi Daud mengalami bayang-bayang maut sehingga dia tuliskan dalam teks pasal yang ke-23 ini. Mari Bapak Ibu kita belajar pemaknaan dari pasal 23 ini. Kita mulai ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku. Kenapa disebutkan di sini Tuhan adalah gembala? Bukan disebutkan Tuhan adalah gembalamu. Atau Tuhan adalah gembala. Namun penekanan ayat ini ada di sebuah frasa gembala. Oke. Kenapa Daud berkata gembalaku sekali lagi? Ini memberikan sebuah pengertian bahwa Daud memposisikan diri sebagai domba dan Allah sebagai gembala. Maka antara domba dan gembala itu mempunyai kedekatan dalam hubungan. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-10 Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes ya Bapak Ibu bisa mendengar membaca ayat-ayat paragraf ini atau satu pasal ini, bahwa
Yesus itu gembala. Saya baca saja ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Disinilah kita bisa melihat bahwa seorang gembala dengan domba itu saling mengenal, saling memahami. Bahkan kalau kita membaca domba-dombaku itu mendengar suaraku. Ya, ayat yang ke-16. Jadi artinya pasal 23 ayat yang pertama, ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, ini adalah sebuah hubungan yang baik antara seorang gembala dan domba, dan sebaliknya domba dengan gembala. Betapa pentingnya sebuah hubungan ini, koneksi ini. Maka ada lagunya, ku terhubung denganmu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari sekarang ini banyak anak-anak, banyak di dalam dunia ini saya katakan, bukan lagi digembalakan oleh Allah, bukan digembalakan lagi oleh Tuhan Yesus, tetapi digembalakan oleh media sosial. Digembalakan oleh perkataan orang lain, bahkan tidak sedikit digembalakan oleh diri sendiri. Ya, karena itu kita perlu memahami oleh siapa kita ini digembalakan. Hari Minggu kita digembalakan di tempat ini, ada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tetapi di luar, di sana, siapa yang mengembalakan kita? Jangan-jangan AI yang menjadi gembala. Dicatatkan, kira-kira hari ini saya mau makan apa? Kira-kira pakai baju apa ya hari ini? Digembalakan semua sama AI. Apalagi anak-anak muda saat ini. Wah, digembalakan oleh media sosial. Ada artis tren baju ini, ngikutin semua. Ya. Orang rela antri hanya untuk membeli merchandise. Ya. Orang ada, kalau mau ada konser tuh ada sampai perang untuk cari tiket. Ya, itu karena apa? Tidak digembalakan oleh Allah, tapi digembalakan oleh yang ada dalam dunia ini. Sehingga refleksi kita pada saat pagi hari ini, apakah kita benar-benar digembalakan oleh Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus? Tuhan adalah gembalaku. Itu adalah sekali lagi hubungan dengan Tuhan. Ada koma di sana. Takkan kekurangan aku. Dalam Indonesia Lama disebutkan tiada berkekurangan aku. Nah, Bapak Ibu, kok saya udah ikut Tuhan, tapi masih belum punya ini, belum punya itu? Sehingga kita bertanya-tanya, saya sudah menjadikan Tuhan gembala, kok saya hidup-hidup saya begini-begini aja? Tapi disebutkan di sini tak akan kekurangan aku. Bapak Ibu mungkin kenal dengan sebuah teori namanya teori Abraham Maslow. Ada yang namanya hierarki kebutuhan manusia. Ya, ini pun sebenarnya
diangkat dalam konteks psikologi manusia. Maka menurut Abraham Maslow itu ada 5 tingkatan. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Maka ada yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Sehingga perlu makan, minum, tempat tinggal, perlu udara. Maka kita kenal dengan sandang, pangan, papan. Ketika sudah bisa makan, minum, ada tempat tinggal, kita bisa menghirup udara segar, maka ada kebutuhan yang kedua, yaitu rasa aman. Biasanya kalau kita udah punya rumah, pasti ada gemboknya tuh, dikunci ya. Nggak mungkin Bapak Ibu punya rumah dibiarkan terbuka, pasti dikunci. Apalagi kalau rumahnya bagus, mewah, kuncinya pun pakai kode masuknya. Ada yang pakai sidik jari, ada juga yang pakai wajah. Nah, gitu. Bahkan di rumah pun karena uangnya banyak ada safety box. Wah, ya, yang tahan bakar sekarang ini. Rasa aman. Bawa sepeda motor karena itu satu-satunya. Bawa gembok sampai 3. Depan, belakang, ada alarmnya dibuka di jok itu. Karena rasa aman. Ya. Mobil pun sekarang, ya banyak sekarang kecanggihan luar biasa. Tapi perlu rasa aman. Lalu setelah rasa aman terpenuhi, ada apa lagi? Kebutuhan sosial. Biasanya ada komunitas-komunitas itu ya. Komunitas Harley Davidson tuh kalau hari Minggu tuh bung 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 gitu ya. Senayan City itu parkirnya khusus di depan Harley Davidson. Bangga katanya ya, sosial. Ya. Sehingga dengan itu ada yang namanya banyak hal yang dilakukan karena kebutuhan. Makanya orang rela beli likes supaya orang nge-like TikTok-nya, IG-nya gitu. Nah, itu kebutuhan sosial, hubungan dengan orang lain. Ada grup arisan, ya. Makannya di Habuaci itu ya, ambil ini, ini baru. Udah. Lalu apalagi udah kebutuhan sosial terpenuhi, ada kebutuhan yang namanya esteem needs, harga diri. Makanya kenapa beli baju itu yang ada mereknya. Biasa suka kelihatan dari depannya. Kita polos sama. Biasa kan, ada maaf ya, gambar palu lah, anjing lah yang kayak begini. Ada yang gambar, pokoknya karena ini memperlihatkan. Tas pun, apalagi kalau mereknya LV, sampai ini Hermes, harga diri. Ya, semua branded apapun pasti ada covernya, ada tasnya khusus. Coba Bapak Ibu beli roti maaf yang 10.003, hanya pakai topeng kresek. Coba beli Breto, ada tulisannya Breto, Mako, apa semuanya, Torsjos, semuanya ada. Ya. Saya satu kali lihat ada merek Prancis. Saya lihat harganya berapa? Buset. Harga Alkitab saya ini lebih gede kali ya. Harga 45.000. Hanya 2 kali suap, 3 kali suap. 45.000. Kita nasi padang aja siang malam bisa kali ya. Yang 13.000 maksudnya siang dan malam bisa, pagi dan sore bisa begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, orang gengsi harga diri. Ya, itu memang kebutuhan. Lalu yang terakhir adalah aktualisasi. Biasanya ini adalah
tingkat yang tertinggi yang dicari oleh orang, sehingga orang ingin popularitas, ya, terkenal, dan pada akhirnya ingin menjadi seorang pemimpin. Ya, Bapak Ibu lihat orang udah kaya, punya perusahaan, udah punya ini, punya itu, tetap pengen jadi anggota DPR RI. Bisa ingin jadi wali kota, maaf ya misalkan. Kenapa? Itulah paling tertinggi aktualisasi diri. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan dalam Mazmur 23, takkan kekurangan aku, itu yang disebutkan oleh Abraham Maslow? Dulu belum ada teori ini waktu Daud menuliskan Mazmur 23. Tapi apa maksudnya arti takkan kekurangan aku? Yaitu yang pertama, bahwa aku, Daud di sini, termasuk kita, takkan kekurangan apapun bagi, nah ini, pelaksanaan kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi selama hal itu adalah untuk pelaksanaan kehendak Allah, maka Tuhan adalah Allah yang akan terus-menerus memenuhi segala keperluan itu. Dan yang kedua, takkan kekurangan aku, itu bicara tentang yang namanya pemeliharaan. Bapak Ibu, pada zaman itu, next ada gambarnya, seorang gembala, ya, itu harus mencari lebih kurang 3-15 kilo untuk mencari rumput, next. Untuk mencari rumput itu, apalagi musim kemarau. Maka ketika musim kemarau itu harus 3-15 kilo dia cari rumput yang hijau. Tidak mudah. Bahkan kalau kita melihat di sana, untuk mencari air pun, ya, air itu harus 2-8 kilo dari kandang untuk mencari sumber mata air. Karena memang wilayah Yehuda pada waktu itu termasuk semi gurun. Sehingga ketersediaan air itu sangat-sangat sukar. Tetapi dalam rangka pemenuhan pemeliharaan, sehingga gembala ini memahami takkan kekurangan aku, sang gembala itu dia menyatakan pemeliharaannya dengan luar biasa. Bahkan pemeliharaan Tuhan itu ada sampai di tengah-tengah kehidupan yang ada dalam ancaman. Bapak Ibu, untuk Daud atau gembala pada waktu itu cari rumput, cari air, kadang-kadang sampai tidak bisa pulang lagi. Karena harus menginap di padang. Sehingga bagaimana caranya? Maka dia, seorang gembala itu harus mengatur dengan batu, tumpukan batu, supaya mereka itu bisa terjaga. Dan siapa yang menjadi pintunya adalah gembalanya sendiri, dia duduk di situ. Jadi maksud saya, takkan kekurangan aku itu Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Caranya seperti apa? Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada dua kata di sana. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi, sukar pada waktu itu. Namun sang gembala itu akan mencari. Lalu membimbing ke air yang tenang. Saya katakan bahwa ini adalah
yang disebut dengan memperluas zona nyaman. Tahun 1991, maka ada sebuah teori yang dipopulerkan oleh Judith Barwick. Judith Barwick ini memperkenalkan yang namanya teori zona nyaman. Zona nyaman menggambarkan kondisi psikologis stabil di mana seseorang beroperasi dengan kecemasan minimal, lalu rasa aman dan familiar dengan rutinitas. Nah, sehingga ada zona nyaman. Dan di dalam zona nyaman ini ada zona belajar dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita suka dengar, ayo keluar dari zona nyaman. Tuhan itu tidak suruh keluar dari zona nyaman. Justru Tuhan mau kita memperluas zona nyaman kita. Sehingga dia membawa, dia membaringkan, menuntun, dia memperluas zona nyaman kita. Bapak Ibu Saudara, doa Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Daerah apa? Daerah-daerah zona nyaman yang direbut oleh bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seorang Abraham pun dipanggil dari Ur Kasdim, maka Tuhan tidak dikatakan membiarkan seorang Abraham, tetapi Abraham justru keluar dari Ur Kasdim untuk memperluas zona-zona nyaman yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan ketika dia berpisah dengan Lot, maka Tuhan berkata, sepanjang matamu melihat, itulah yang akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Memperluas zona nyaman. Bapak Ibu Saudara, walaupun sekali lagi di dalam zona nyaman itu tetap ada ayat yang keempat, yang namanya lembah kekelaman. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata menyegarkan dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata shop. Ya. Shop ini artinya ia mengembalikan jiwa. Kok mengembalikan jiwa? Bapak Ibu, menurut data statistik, dari 10, itu ada 1 di kota-kota besar itu stres. Kita ada berapa nih? Semoga tidak ada yang stres ya. Karena kota besar, 10 orang 1 stres. Seandainya kita ada 40, berarti ada 4 yang stres. Kalau menurut kata data. Tapi kan itu kata data. Ia mengembalikan jiwaku. Bapak Ibu, kadang hidup kita kalau Tuhan nggak mengembalikan jiwa kita, kita ini jujur banyak yang sudah, maaf, mungkin stres berat. Kenapa maaf yang ada di luar itu di jalan-jalan kaki, pakai buka baju, maaf compang-camping, rambut sudah terurai, tidak minum, tidak mandi. Kenapa kita sebut bilang apa orang itu? Orang gila. Kenapa gila?
Apa yang terganggu? Jiwanya. Nggak balik, belum balik. Ada teman saya, pelayanannya itu di daerah Cikarang, Karawang sana itu mengambil orang-orang gila dari tengah jalan dia bawa. Lalu dirawat di rumahnya. Dididik dan seterusnya. Ada yang normal lagi. Mengembalikan jiwa. Kita baca dulu Mazmur 94. Ayat yang ke-19. Apabila bertambah banyak pikiran. Ya. Dalam batinku. Apa yang menjadi obatnya? Penghiburan. Menyenangkan jiwaku. Kata menyenangkan pun sama. Syok tadi. Penghiburanmu atau firman Allah itu mengembalikan jiwaku. Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam hidup ini, jujur, kadang kita ini perlu disegarkan, perlu dikembalikan oleh Allah jiwa ini. Karena kalau tidak, sekali lagi kita ini stres, putus asa. Tidak sedikit banyak ya artis maaf ataupun kita lihat di media sosial, dia lari kepada narkotika. Karena apa? Banyak orang mengalami memerlukan ketenangan. Kita membuka Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang ke-6 disebutkan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-12 sama bunyinya. Fatsal 43 ayat yang ke-5 sama bunyinya. Kenapa 3 kali sampai diulang-ulang kalimat yang sama? Memang betul permasalahan dunia saat ini adalah tekanan mental jiwa. Makanya PBB sekarang ini sangat konsen dengan yang namanya mental health ini. Perlu dan terus dan sekarang ini digalakkan bagaimana supaya sehat jiwanya. Bapak Ibu Saudara, hanya ada hal itu ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ternyata lembah kekelaman ini bisa yang membuat kita itu stres. Bisa yang membuat kita itu menjadi berjalan di tempat. Ya. Di dalam lembah kekelaman. Namun yang menariknya di sini disebutkan sebab engkau. Lalu ayat yang kelima, engkau. Lalu tongkatmu, gadamu. Sangat berbeda dengan ayat yang kedua ketika ia memakai kata ia. Ia adalah kata ganti orang ketiga.
Sedangkan engkau itu kata ganti kedua. Ayat 2 dan 3 memperlihatkan tentang karakteristik ya seorang gembala itu. Tetapi ayat yang keempat dan yang kelima ketika Daud berkata engkau, itu bicara tentang hubungan yang langsung dekat dengan ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Artinya Bapak Ibu, walaupun kita harus mengalami lembah kekelaman, saya yakin Pak Gembala di sini dan Ibu Gembala dalam mengembalakan di tempat ini sekian tahun, ataupun dalam merujuk kepada masa hidup, nggak tahu kalau dituliskan itu berapa kali lembah kekelaman. Kalau ditulis dalam autobiografi nanti ke 50 tahun, berapa kali lembah kekelaman. Berapa kali mengalami hal yang paling di titik terendahku, kata nyanyian. Manusia mengalami hal itu. Namun, ada satu hal dikatakan walaupun kita ada dalam lembah kekelaman. Frasa yang ada dalam ayat yang keempat, engkau besertaku. Artinya, walaupun Tuhan izinkan kita ada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita harus mendaki, walaupun kita harus lari menurun, walaupun kita harus berjalan di tempat-tempat yang tidak enak, tetapi selama Tuhan beserta dengan kita, itu sudah terlalu cukup bagi kita untuk kita tetap tenang walaupun di lembah kekelaman. Sekali lagi Bapak Ibu, kita pernah mengalami masa-masa ini. Namun ketika frasa engkau besertaku, itu sudah terlalu cukup. Ketika seorang Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan engkau yang beserta dengan aku, jangan biarkan aku berjalan untuk memimpin bangsa ini. Padahal Tuhan sudah bilang, malaikatku akan menyertai engkau. Musa nggak mau. Walaupun malaikat nggak mau. Tuhan, kalau bukan engkau yang menyertai aku, maka aku tidak mau melangkah. Karena Musa pun tahu kalau bukan karena penyertaan Tuhan tidak mungkin dia bisa menghadapi, melewati 40 tahun di padang gurun yang tidak mudah itu. Bahkan seorang Yusuf pun ketika ada di Mesir, dikatakan kenapa dia berhasil? Karena Tuhan yang menyertai. Bagaimana Allah bisa beserta dengan kita selain kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan bagiku hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Salah satu karakteristik gembala itu bisa tahu soal domba. Domba itu biasa suka terserang dengan yang namanya binatang-binatang yang masuk. Dan ketika ada sebuah binatang masuk ke dalam telinga, pasti domba itu dia akan membenturkan kepalanya itu ke batu, ke temannya. Pokoknya dia, wah udah tahu ini. Ini ada binatang masuk ke telinganya. Apa yang dilakukan oleh gembala? Dia ambil minyak, dia masukin minyak itu di telinganya. Atau di kepalanya. Itu dengan sendirinya binatang apapun dia akan keluar.
Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Allah itu tahu segala keperluan kita, bahkan menghadapi lawan sekalipun. Makanya ayat yang kelima ini Tuhan menyediakan kemenangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pengertiannya begini Bapak Ibu. Contohnya mau perang ini Daud. Ketika mau perang, Daud kepada musuhnya, ayo, jangan perang dulu kita. Ayo kita makan dulu. Coba kalau lawan, kalau musuh, dikasih makan dulu baru mau perang, kira-kira gimana? Mau perang, ayo makan dulu. Baru setelah makan kita perang. Kan tidak jadi perang akhirnya. Menyerah. Tuhan menyediakan kemenangan. Artinya begini Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang punya cara, punya trik, banyak cara menolong kita. Tuhan selalu selesaikan dengan meja makan. Yohanes pasal 21 ketika murid-murid keluar, pergi, Yesus bilang apa? Anak-anakku, adakah sarapanmu? Gak ada. Tuhan sediakan ikan bakar sama roti. Ketika Yesus mau diserahkan pun, makan dulu, last supper, makan. Ketika dalam Lukas pasal yang ke-19, ketika kepada Sakeus itu, Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu. Kira-kira kalau orang kaya menyambut Yesus, dikasih makan nggak? Pasti dikasih makan. Selesai itu, ada pertobatan. Pasal 24 ketika Kleopas dengan teman-temannya itu dikatakan di meja. Sampai Yesus duduk di meja, maka terbukalah mereka. Oh, Yesus itu. Jadi kadang-kadang Yesus menyediakan kemenangan melalui meja makan. Makanya banyak tender-tender diterima itu dapat gol di meja makan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan menyediakan kemenangan kepada kita. Lawan kita mungkin bukan musuh pakai peperangan, tapi musuh kita mungkin banyak ketakutan, kegelisahan. Bagian yang terakhir, ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang ke-6 disebutkan. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau. Kata mengikuti dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata radap. Radap ini berarti mengejar. Bukan mengikuti saja, kalau mengikuti, tapi mengejar. Apa ini artinya? Bahwa ketika kita menjadikan Allah sebagai gembala kita, hubungan kita baik dengan Sang Gembala Agung, mendengarkan suaranya, mengikuti perintahnya, maka kebajikan dan kemurahan. Apa itu kebajikan dan kemurahan? Kebajikan itu adalah kebaikan-kebaikan Allah. Kemurahan Allah itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan, itu mengejar kita. Kalau kebajikan dan kemurahan yang mengejar kita, waduh, kita ini orang-orang yang paling beruntung. Coba kalau kita dikejar-kejar oleh debt collector, waduh, repot kita ini. Ya, tetapi kalau yang mengejar kita itu kebaikan dan kemurahan Tuhan,
maka kita menjadi domba-domba yang terpelihara dengan sempurna. Karena itu, pada saat pagi hari ini menjelang siang ini, bekal bagi kita menghadapi tahun ke depan ini, biarlah jadikan Tuhan sebagai gembala diri kita. Sehingga refleksi kita pada saat ini, apakah Tuhan benar-benar menjadi gembala dalam setiap area hidup kita? Atau saya atau kita masih berusaha menggembalakan diri sendiri dan digembalakan oleh orang lain, kata orang, atau media sosial. Tapi biarlah kita mau benar-benar digembalakan, diatur oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai gembala agung yang sudah menyerahkan segala hal dalam hidupnya bagi kita. Kiranya Roh Kudus memberkati dan menolong kita, menjadikan Dia sebagai gembala agung kita yang luar biasa.